Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita bertemu lagi ketika kemarin di sesi 1 kita tepat pukul 15.00 bertemu sesuai janji kita yang kemarin. Sekarang di tanggal 9 Desember pukul 15 juga kita ketemu. Tapi sekarang kita bertemu di sesi yang kedua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Sangat baik, Pak. Alhamdulillah baik. Di pertemuan kali ini, Bapak Ibu, kita sambil kita menunggu ini, saya share screen. Kita masuk di sesi 2, yaitu forum diskusi di modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Tetapi kemarin hasil diskusi kita mengenai kekuatan konteks sosiokultural di daerah Kabupaten Trenggalek yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nanti pembagian sesi kita ada beberapa agenda yang harus kita lalui Bapak Ibu, yaitu pembukaan, refleksi pembelajaran modul, aktivitas sesi, kemudian review akhir pembelajaran, yang terakhir adalah penutup. Di pembukaan ini saya ingin cek kehadiran panjenengan semua, tapi ini semua sudah terlihat genap 6 bahkan 7 ini. Mungkin ada yang memakai perangkat yang double, tapi saya ingin cek kehadiran suara panjenengan, apakah nanti audinya ketika dipakai atau digunakan diskusi bisa aktif digunakan. Pak Bambang Rianto. Hadir, Pak. Pak Abdullah Mas Makrus. Siap, Pak. Pak Ahmad Fauzan. Halo, siap, Bapak. Bu Aris Hadir, Devia. Pak. Pak Khairul Fauzi. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Di pembukaan ini saya tadi sudah, tapi sebelumnya mungkin sebagai untuk menyejukkan kegiatan kita dari pagi sampai sore tadi, saya mohon untuk satu orang memimpin doa terlebih dahulu. Baik, saya pimpin Pak ya. Ya, Pak Makrus silahkan. Baik teman-teman, mari kita awali belajar kita kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Yuk kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat melancarkan aktivitas kita dari awal sampai akhir. Baik Bapak Ibu, silakan dibuka chat masing-masing. Di chat tersebut ada refleksi yang menggambarkan tentang bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya minta nanti setiap kelompok saya sudah bagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompoknya yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, nama kelompoknya. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarsa. Kelompok yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, membuat pantun masing-masing di template yang sudah saya sediakan di Canva. Saya berikan waktu 3 menit Bapak Ibu. Selesai Bapak Ibu? Sudah selesai Pak? Sudah Pak. Sudah selesai. Ini saya bagikan Bapak Ibu. Saya share screen. Untuk kelompok Ing Ngarsa Sung Tulodo, monggo Pak Fauzi dibacakan. Baik Pak Anto, bunga melati di tangan, Ki Hajar Dewantara, guru sejati di hati. Pendidikan sebagai terang menyinari kegelapan, membentuk karakter seperti permata nadici. Beri aplaus Bapak Ibu. Mungkin dengan emoji. Mungkin cukup Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya setelah membacakan pantun dari hasil kerja kelompoknya masing-masing. Tujuan pembelajaran kita kali ini Bapak Ibu, yang pertama adalah calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran KHD dalam konteks tadi Bapak Ibu, sosiokultural yang ada di Trenggalek. Terus yang kedua,
calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Skenarionya adalah seperti ini Bapak Ibu, pembukaan, presentasi, penguatan, dan juga penutup. Kesepakatan yang saya tawarkan Bapak Ibu, apakah semua sudah sepakat atau ada yang ditambahkan? Sangat setuju, Sepakat, Pak. Pak. Oke, terima Sepakat, Pak. kasih. Kita lanjut kegiatannya Bapak Ibu. Ini skenario presentasi kelompoknya Bapak Ibu, di mana masing-masing kelompok dan anggotanya memiliki peran dan tanggung jawab. Presenter, bagaimana, pemberi tanggapan, penanya, penjawab, maupun notulensi atau penulis. Semuanya harus bertanggung jawab dan mudah-mudahan juga sudah dibagi di dalam 3 kelompok tadi. Aturannya adalah total keseluruhan waktu masing-masing kelompok adalah 30 menit, 15 menit untuk presentasi, dan presenternya mempunyai waktu itu, penanggapnya punya waktu 8 menit, penanyanya itu harus diberikan kepada kelompok lain dari presenter, bukan dari fasilitator, dan juga dijawab dari hasil presentasi tadi. Apabila ada sisa waktu, boleh juga kelompok yang lain memberikan pertanyaan. Sudah jelas Bapak Ibu? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Sudah jelas. Jelas, Pak. Nah, semoga dengan kekuatan filosofi sosiokultural dari Trenggalek memberi penguatan terhadap mungkin konten maupun konteks dari pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan di kelas ataupun program-program yang menjadi prakarsa perubahan di dalam visi guru penggerak nantinya. Monggo, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada kelompok untuk berdiskusi, untuk menyampaikan. Tapi sebelumnya ini Bapak Ibu supaya adil, saya punya undian seperti kemarin Bapak Ibu. Jadi tidak nanti saya berpihak kepada siapa begitu nanti takutnya. Tidak keluar ya. Kebanyakan jendela, jadi sulit Bapak Ibu. Nah ini. Monggo kelompok Tuturi Handayani untuk melakukan presentasi. Selamat, ini silakan. Mungkin sepertinya tadi Bu Aris yang jadi presenternya. Iya, Monggo, Bu Pak, Aris. betul, Pak. Sebentar saya share screen. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Apakah slide-nya sudah bisa tampil? Sudah, Bu. Oke, baik. Di sini kelompok kami akan menyampaikan kekuatan konteks sosiokultural di daerah Kabupaten Trenggalek yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Eksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di Trenggalek sebagai upaya menebalkan konteks diri murid sebagai manusia dan anggota masyarakat. Berikut adalah anggota kelompok kami, Bapak Ibu. Nah, berikutnya untuk pelaksanaan konteks sosiokultural di Trenggalek, terminologinya adalah teranging galih, berarti terangnya hati, suasana hati yang terang. Dan Trenggalek merupakan daerah produksi gaplek, merupakan daerah agraris. Ada pengertiannya, adapun pengertiannya adalah kemudian yang terlibat untuk pembentukan aktualisasi pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Wujud praktek pembelajarannya dan contoh-contoh dari prakteknya. Jadi mulai dari bersih desa, magengan, tari jaranan, turonggo yakso, kemudian ziarah makam ulama, kenduri. Nah, hal-hal ini bisa dipraktekkan di semua jenjang tingkat pendidikan, mulai prasekolah sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Laku murid sesuai dengan konteks budaya, yaitu tripusat pendidikan, suatu pelaksanaan pendidikan, melibatkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kegiatan latihan tari, jaranan Turonggo Yakso pada jadwal pembelajaran. Kemudian kegiatan pentas seni, Turonggo Yakso yang dilakukan biasanya di kegiatan akhir pembelajaran atau setelah ulangan. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan dan pertanyaan dari kelompok yang lain? Mungkin masukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Bapak Abdullah Makrus mau bertanya, silahkan Bapak Makrus. Ya Bu, untuk tarian jaranan kalau nggak salah tadi ya, itu kira-kira kalau di sekolah itu diajarkan atau hanya sebagai pengetahuan saja ya Bu, kalau di Ya, kelas? kalau baik, izin menjawab, kalau di Trenggalek karena merupakan kegiatan ekstra, jadi di bagian seni, pelajaran seni masih diperkenalkan, tapi untuk anak yang ikut ekstra kurikulernya wajib ikut menarikannya. Begitu, Pak. Oke, masih Bu, menarik sekali. Iya. Mungkin ada lagi? Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya dan tanggapannya pada tampilan presentasi kelompok kami. Mungkin dapat dikembalikan kepada Bapak Fasil. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Aris Deviana selaku presenter dari kelompok Tuturi Handayani. Tadi juga sebelum Bu Aris, kelompok yang lain juga melakukan presentasi, semuanya hebat bahwa dapat kita beri penguatan filosofi karakter yang ditanamkan oleh Gajar Dewantara tersebut mungkin sangat bersinggungan atau sangat berhubungan dengan apa yang menjadi filosofi dari Kabupaten Trenggalek. Khususnya tadi bahwa akronim dari Trenggalek terang enggalih, yaitu kebahagiaan. Bahwa setiap insan pendidikan atau pendidik itu hendaknya membawa suasana pembelajaran ke arah kebahagiaan. Begitu Bapak Ibu. Mungkin apa yang didapat hari ini Bapak Ibu bisa menuliskannya di sebentar Bapak Ibu. Di chat yang saya bagikan. Lewat Mentimeter Bapak Ibu. Untuk slide pertama yaitu tentang kesimpulan pembelajaran kita kali ini khususnya di sesi 2 mengenai kekuatan dari refleksi Ki Hajar Dewantara. Refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Saya tunggu hasilnya Bapak Ibu. Kita simpulkan bersama-sama. Sudah bisa diakses Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah diisi Pak. Kesimpulan yang luar biasa Bapak Ibu bahwa kita harus menjadikan budaya lokal yang baik menjadi bahan yang mengingatkan pembentukan karakter di kelas. Sosiokultural Trenggalek masih relevan dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bapak Ibu. Dilanjutkan dengan slide yang kedua. Hal yang paling menginspirasi
dari modul 1.1 Bapak Ibu. Sudah Pak. Ya, sudah masuk. Pembelajaran itu menuntun dari hal yang sederhana sesuai dengan azas kompleksitas nggih Bapak Ibu. Bahwa konsep petani menanam padi akan tumbuh menjadi padi yang tidak sama dengan jagung sesuai dengan lingkungan kita masing-masing. Bahwa seperti contohkan seperti presentasi tadi, ketika kita mempunyai sebuah kearifan lokal, itu bukan malah menjadi pertentangan ketika kita membelajarkan materi kita secara konteks dan kontennya, malah akan semakin memperkaya bahwa filosofis suatu tempat itu merupakan bagian atau bisa jadi memperkuat materi yang akan kita bawakan dalam pembelajaran atau program di suatu sekolah. Baik Bapak Ibu, ternyata pembelajaran hari ini tidak terasa. Kita sudah 3 jam pelajaran dari pukul 3 sampai waktu ini. Saya mohon kepada Pak Bambang ini untuk memimpin doa. Terima kasih Pak Anto atas kesempatannya. Teman-teman CKP semua, sebelum kita menutup kegiatan diskusi kita hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Anto. Tapi setelah berdoa saya baru ingat Bapak Ibu bahwa kita masih punya tagihan Bapak Ibu di unggah tugas ini. Panjenengan harus menyelesaikan kriterianya sesuai rubrik untuk mendapatkan penilaian yang maksimal, baik itu tentang isi, tentang penyampaian materi, maupun tentunya tentang ketepatan waktu tugas. Itu secara rinci bisa panjenengan lihat sendiri ketika mengunggah tugas. Ada 3 kriteria dan ada 4 kriteria poin yang bisa panjenengan pilih. Tentunya memilih poin 4 ya Bapak Ibu. Kita tutup kegiatan hari ini dengan foto bersama Bapak Ibu. Tunjukkan senyum yang paling ceria dan membahagiakan untuk masa depan masyarakat atau anak Indonesia. Saya ambil beneran Bapak Ibu. Bentar. 1, 2, 3. Terima kasih. Kita tutup dengan salam yang memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.